Teman-teman yang mau belajar iDrop dari nol, kalian bisa tonton video ini. Nah, jadi banyak teman-teman yang dari dulu nanya, gimana caranya untuk kerjain iDrop. Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin caranya untuk kerjain step by step dari nol sampai kalian ngerti. Jadi buat teman-teman, jangan di skip video ini. Nah, sebelum aku jelaskan cara mengerjakan iDrop, aku akan jelaskan dulu apa itu iDrop. Jadi ini penting buat teman-teman supaya tahu apa itu iDrop. Nah, jadi apa itu iDrop? Intinya teman-teman, iDrop itu adalah hadiah untuk kita yang dimana kita diberi itu karena kita berpartisipasi dalam suatu project. Nah, jadi iDrop itu istilahnya juga bisa dibilang kita kerja online di suatu perusahaan, tapi bedanya di sini kita tidak diikat dengan suatu kontrak. Jadi ini bebas ya, waktunya bebas, kalian untuk mengerjakan ini bebas mau kapan aja. Yang penting kalian lakukannya daily ya, setiap hari. Mau jam berapa juga boleh. Nah, di sini nggak ada kontrak, kalian nggak terikat dengan kontrak dengan perusahaannya. Yang penting kalian rajin untuk mengerjakannya karena semakin rajin akan semakin banyak alokasi biasanya yang kalian peroleh. Nah, jadi iDrop itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada testnet, yang kedua ada retro. Jadi yang pertama itu testnet. Testnet itu biasanya dikerjakan secara gratis. Jadi teman-teman testnet itu ya, kalau aku kasih contoh teman-teman, itu kita sebagai contoh ya perusahaan Telkomsel misalnya nih ya. Nah, di perusahaan Telkomsel ini sebelum dia launching kartunya ke publik, biasanya kan dites dulu apakah jaringannya oke apa tidak. Nah, yang ngetes ini adalah user. Nah, kita di sini sebagai user yang ngetes itu. Nah, jadi kalian nggak perlu laporan setiap hari ke mereka, cukup kalau di Web3 ini ya, yang di iDrop ini ya, kalian nggak perlu laporan terus nggak perlu laporan lah. Kalian cuma perlu ngetes aja jaringannya mereka, apa yang mereka tawarkan. Jadi kalau misalnya ada bug segala macam tuh biarin aja, itu kita sebagai user memang tugasnya untuk ngetes. Jadi nanti dari mereka sendiri yang bakal ngecek. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke Telkomsel, jadi itu tugas kita. Kita sebagai user ngetes jaringannya Telkomsel. Jadi kalau misalnya Telkomsel nih, misalnya jaringannya sudah oke, mereka orang-orang Telkomsel merasa sudah oke, sudah siap untuk launching di publik. Nah, waktu launching ini, kalau di iDrop ya, di Web3 ya, itu akan dibikinkan token. Jadi dia akan listing di beberapa exchange. Nah, tokennya ini kalian akan memperoleh token ini sebagai imbalan dari kalian. Jadi teman-teman dari situ kalian bisa mendapatkan cuan. Nah, di sini untuk cuannya teman-teman itu tergantung ya, semua tergantung kalian. Tergantung developernya juga, tergantung uh, foundernya mereka juga. Pertama kalau misalnya tergantung dari kita, di sini kan aku bilang kalau kalian kerjanya rajin setiap hari, nggak ada bolong itulah misalnya, itu kemungkinan besar kalian lebih cuan daripada orang yang kerjanya setengah-setengah. Artinya setengah-setengah misalnya kalian dari seminggu ya. Seminggu itu orang A misalnya dia kerjanya setiap hari full nggak ada bolong, sedangkan orang B dia ada yang bolong-bolong. Jadi yang lebih banyak alokasinya itu adalah orang A yang dia lebih rajin. Jadi di sini kalian nggak dapat gaji per bulan, yang dapat maksudnya nggak dapat imbalan per bulan ya. Kalian itu dapat sekali imbalan kalau projectnya itu sudah listing. Jadi paham ya teman-teman di sini, semua alokasi, semua jumlah cuannya itu nggak semua sama, tergantung dari kalian. Dan yang kedua juga teman-teman tergantung dari developernya atau foundernya. Kalau misalnya mereka orang yang benar, orang yang ngerti, seperti menghormati komunitasnya, harusnya juga bakal cuan. Nah, perlu dicatat teman-teman, nggak semua airdrop itu bakal cuan. Ada yang abu itu artinya ya kalian nggak dapat apa-apa lah dari mereka itu. Nah, jadi itu ada resikonya juga. Jadi selama gratis nggak ada salahnya kita coba. Jugaan kerjaan ini bisa kalian kerjakan dimanapun. Kalian bisa kerjakan di rumah, dimanapun kalian bisa kerjakan. Jadi kalau ada waktu luang kalian bisa kerjakan airdrop. Tapi yang terpenting jangan jadikan airdrop itu kerjaan utama kalian. Kalau bisa kalian cari kerjaan utama yang punya gaji per bulan itu lebih bagus. Jadi malamnya baru kalian kerjakan airdrop. Jadi ini anggaplah kerjakan sampingan ya. Airdrop itu kerjaan sampingan. Kalau aku buat airdrop itu kerjaan sampingan.
Nah, tadi kita bahas yang testnet, teman-teman. Jadi ada dua airdrop ya, testnet dan retro. Kalau retro itu biasanya airdrop yang sudah menggunakan modal, biasanya airdrop yang sudah mainnet. Jadi dari testnet biasanya mainnet. Cuman ada suatu project misalnya dia dari testnet ke mainnet, tapi dia belum listing. Nah, di situ kita mainnetnya itu menggunakan modal. Entah itu tergantung projectnya ya. Kalau projectnya dia DEX, biasanya cuman swap, add liquidity dan lain-lain. Nah, di situ kalian bisa belajar tutorialnya tuh di TikTokku. Jadi makanya aku kasih tutorial kalian untuk gimana cara yang ngerjain airdrop-airdrop. Jadi yang aku share di TikTok itu beberapa, project dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Jadi semakin banyak kalian kerjakan, semakin bagus teman-teman. Jadi kita nggak pernah tahu yang mana bakal cuan, makanya aku share beberapa airdrop supaya ya kita meminimalisir kerugian. Supaya ya dari kita kerjain 10, anggapnya ada 2 yang cuan, kayak gitu ya teman-teman. Dan juga untuk airdrop yang retro itu biasanya ada yang pakai modal untuk nge-staking. Jadi kalian itu perlu modal. Jadi dari staking kalian bisa mendapatkan poin. Seperti itu untuk airdrop yang retro. Tapi bagusnya untuk kalian yang pemula ya, kalian kerjakan dulu yang testnet yang gratis-gratis. Nanti kalau misalnya sudah cuan, kalian baru bisa kerjain airdrop-airdrop yang retro. Jadi kita belajar pelan-pelan dulu. Dan teman-teman kalau kalian mau belajar lebih kalau misalnya kalian ada pertanyaan itu, kalian bisa gabung ke grup komunitas Ngeris Kripto yang ada di Telegram, itu linknya ada di bio. Kalian tinggal gabung secara gratis di sana. Nah, oke lanjut teman-teman, aku pikir kayaknya sudah aku jelaskan semua tentang airdrop. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut gimana caranya untuk ngerjain airdrop. Jadi apa yang perlu kalian siapkan? Kalau aku ya, kalian perlu siapkan laptop atau PC dan HP juga. Aku yakin HP semua kalian punya ya. Yang paling penting itu laptop teman-teman, karena kalau kalian ngerjain airdrop itu kalian perlu laptop. Kalau dari HP rasanya agak sulit dan aku juga kurang tahu gimana caranya ngerjain dari HP. Makanya aku saranin kalian punya laptop. Nah, lanjut teman-teman, setelah kalian punya laptop ya, apa yang kalian persiapkan di HP. Nah, di sini aku ada beberapa yang harus kalian persiapkan listnya. Pertama, teman-teman, kalian bisa siapkan toko kripto dan Binance. Nah, itu kalian bisa download, ada di bioku juga, itu bisa kalian gunakan. Nah, kenapa kalian menggunakan toko kripto dan Binance? Jadi, toko kripto itu adalah local exchange di Indonesia yang udah resmi ya, teman-teman. Jadi gunanya kalau misalnya kalian kerjain airdrop itu kan kalian bakal dapat token tuh. Nah, token itu biasanya kalian jual entah di Binance atau di wallet. Nah, setelah kalian jual, kan kalian dapat uang tuh. Nah, caranya untuk masukkan uang itu ke rekening itu kalian perlu exchange lokal. Makanya aku bilang kalian perlu toko kripto untuk memasukkan hasil cuan kalian ke rekening. Nah, untuk Binance seperti yang aku jelaskan tadi ya, biasanya untuk airdrop itu nggak listing di semua exchange. Jadi saranku kalian bisa download Binance juga untuk mengirim dana kalian ke sana. Jadi dari sana baru kalian bisa kirim ke toko kripto. Tergantung juga teman-teman, mungkin kalian bisa swap juga di wallet. Jadi tergantung situasi nanti. Nah, kalau misalnya kalian sudah download ya toko kripto dan Binance, jadi pastikan teman-teman gunakan kode yang tertera ya, yang ada di bioku. Jadi itu ada fee, diskon fee untuk kalian bertrading di sana, artinya waktu swap-swapnya. Nah, kalau sudah punya akun teman-teman, kalian pastikan klik pojok kiri atas itu. Nah, di sini kalian pastikan sudah terverifikasi karena perlunya verifikasi untuk tarik sama deposit uang kalian. Nah, terus itu kalian perlu apa namanya ini isi data diri lah. Nah, terus habis itu teman-teman, di sini kadang kalau misalnya kalian apa namanya mau ngeklaim suatu airdrop, itu kalian perlu namanya gas fee. Gas fee itu seperti pajak lah intinya. Nah, setiap transaksi itu ada pajaknya, ada gas fee-nya. Nah, caranya untuk mengisi gas fee itu tergantung ya kalau misalnya dari suatu project, misalnya project A nih, dia itu perlu gas fee ETH. Nah, gimana caranya untuk kita ngisi gas fee-nya itu ke wallet? Jadi caranya teman-teman kalian perlu deposit dulu ke toko kripto. Jadi deposit kalian klik dompet di pojok kanan ini, lalu kalian klik setoran. Nah, di setoran ini kalian pilih IDR ya, Indonesia Rupiah. Di sini kalian bisa deposit menggunakan beberapa wallet.
e-wallet ya, kayak GoPay, Shopee, OVO, dan lain-lain. Di sini kalian tinggal deposit aja. Nanti kalian misalnya di sini 100.000. Kalian nanti kalau klik lanjut, kalian akan dikonekkan ke GoPay kalian. Nah, aku rasa di sini gampang ya, kalian tinggal ikutin arahannya aja. Setelah deposit, nanti dana kalian akan masuk seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat PNL ku ya, PNL ku ini aku habis WD, bukan rugi, tapi habis WD. Tapi tampilannya seperti rugi ya. Nah, terus teman-teman, tadi kan sebagai contoh, aku mau kirim ETH nih misalnya ke wallet sebagai gas fee. Nah, jadi kalian sebenarnya nggak perlu kirim ke Binance, tapi caranya sama teman-teman. Jadi kayak kalian perhatikan cara untuk mengirim ya. Jangan sampai salah. Nah, terus teman-teman kalian di IDR ini, kalian kalau misalnya perlu gas fee ETH, kalian beli ETH di sini. Jadi kalian tinggal klik yang di tengah bawah itu, terus habis itu kalian cari ETH, ETH, terus habis itu kalian maxin aja. Nah, di sini kalian akan punya Ethereum. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja, proses, udah kalian ini punya Ethereum. Jadi tadi dari Indonesia rupiah, kalian sekarang punya Ethereum. Nah, setelah ini apa yang kalian lakukan teman-teman? Di sini kalian juga harus punya wallet untuk di laptop kalian. Nah, di sini tampilannya di layar sekarang laptop teman-teman ya. Tadi kan HP. Nah, di sini di HP kalian kan tadi sudah punya Ethereum. Nah, di wallet kalian, di laptop kalian, kalian lihat di pojok kanan ini, kalian harus punya wallet. Jadi kalian tinggal gini aja. Pertama teman-teman ya, di sini aku ubah dulu. Jadi aku mau coba pakai OKX. Pakai Revi Wallet ya. Nah, ini. Nah, kalian harus punya wallet seperti ini untuk mengerjakan iDrop. Sebentar aku isi password dulu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan wallet ini? Kalian juga harus punya ya, teman-teman. Aku hampir lupa. Teman-teman kalau mau ngerjain iDrop itu, kalian harus punya Twitter, harus punya Discord, harus punya Twitter, Discord, Telegram. Ya, 3 itu ya teman-teman, Twitter, Discord, Telegram. Untuk yang sekarang aku ingat harusnya 3 itu aja ya. Nah, di Twitter itu kalian cari tinggal rebi_io. Nah, di sini kalian cara download wallet extension-nya yang di pojok kanan atas ini. Nah, cara untuk mendownload wallet di atas ini, kalian tinggal cari rebi_io, terus habis itu kalian klik rebi_io ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan. Nah, untuk wallet Rebi ini kalian ada di Play Store, ada di Chrome. Jadi kalian kalau mau connect ke HP juga itu bisa, teman-teman ya. Nah, di sini aku bakal kasih cara kalian tinggal download for Chrome. Nah, kalian tinggal download aja di sini, nanti dia akan diarahkan ke sini setelah kalian download. Nah, di sini kalian bikin wallet, teman-teman. Jadi kalian waktu awal-awal kalian masukkan apa namanya parse key itu. Jadi kan kalian buat create new wallet. Kalian dengerin ya. Create new wallet. Terus habis itu nanti kalian akan mendapatkan sebuah kunci kata-kata itu. Nah, itu kalian simpan. Jangan sampai hilang. Entah kalian screenshot, foto apa gimana pun. Nah, nanti itu yang akan digunakan kalian untuk mengakses wallet kalian. Jadi itu istilahnya kuncinya. Kalau itu hilang, kalian nggak akan bisa akses wallet kalian lagi. Nah, jadi pastikan teman-teman simpen parse kalian. Itu parse satu kunci kalian ya. Nah, kalau misalnya sudah teman-teman, nanti akan tampilannya seperti ini di mana namanya? Di wallet kalian yang ada di laptop. Jadi ini tampilan kalian. Nah, kalian di sini kalau sudah punya wallet ya, kalian ini adalah address kalian di sini. Ini address kalian nih. Ini kan aku punya banyak wallet nih. Jadi tapi wallet utamaku ini. Jadi kalian tinggal klik aja. Ini adalah address kalian. Nah, address ini adalah address ETH kalian atau EVM. Jadi ingat ya, wallet kalau ada orang nanya wallet EVM, itu adalah wallet yang ini, yang apa namanya? Yang aku copy tadi. Nah, di sini biasanya ETH menggunakan wallet EVM. Jadi kalian kalau mau transfer dana dari toko kripto tadi ke mana namanya ke wallet kalian, kalian menggunakan wallet EVM.
Nah, terus kita balik lagi teman-teman ke apa namanya, ke HP. Nah, terus teman-teman di sini aku anggap kalian sudah copy, wallet kalian ya, address kalian. Terus habis itu kalian tinggal klik ini di toko kripto, terus kalian penarikan. Nah, di sini kalian masukkan address kalian. Di sini kalian masukkan address. Nah, addressnya ini sama dengan address yang ada di walletku ya. Terus habis itu kalian tinggal pilih jaringan. Nah, di sini di Ethereum itu banyak ada jaringan. Nah, tergantung apa yang dibutuhkan. Misal nih, teman-teman kalau misal lagi ngerjain airdrop, kalian perlu gas fee ETH base. Jadi kalian tinggal cari base, udah kalian konfirmasi. Jadi nanti Ethereum kalian akan masuk di Ethereum base. Nah, terus teman-teman kalian tinggal maksimalin, terus ini diminta untuk alamat tinggal, padahal ini alamat tinggal lamaku, tapi it's okay lah. Terus habis itu kalian tinggal penarikan. Kalau misalnya layarnya hitam teman-teman, berarti ini nggak bisa di screen record ya. Tapi intinya gitu, kalian tinggal verifikasi, tinggal apa namanya, scan tangan di HP kalian. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, penarikan. Harusnya dia sudah kelihatan di sini. Belum kebaca. Nah, intinya gitu. Ingat ya, kalian jangan sampai salah wallet, jangan sampai salah address maksudnya. Kalau misalnya addressnya kalian salah, itu uang kalian bakal hilang. Jadi pastikan teman-teman, kalau kalian ragu cara ngirimnya, kalian coba kirim dikit aja dulu. Kalau misalnya masih ragu lagi, kalian tinggal tanya di grup komunitas garis kripto. Nah, aku anggap di sini dananya sudah masuk teman-teman ya. Kita balik lagi ke apa namanya, screen record yang ada di laptop. Nanti di sini dia akan ini base ya. Jadi ini adalah ETH base. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya ini, kalian sebenarnya udah bisa ngerjain airdrop. Sebenarnya tanpa modal pun udah bisa teman-teman. Jadi di sini aku coba ngasih tahu tutorial gimana caranya untuk mendepositkan dari exchange ke apa namanya, ke wallet kalian. Nanti kedepannya kalian pasti akan ngeklaim airdrop kalian, hadiah kalian. Nah, mungkin akan butuh gas fee, jadi supaya kalian bisa tahu caranya. Nah, terus teman-teman, setelah kalian punya semuanya, kalian sudah punya wallet, kalian sudah punya exchange, kalian sudah punya Twitter, Discord, dan Telegram. Nah, kalian sudah bisa mengerjakan airdrop. Yang terpenting teman-teman, kalian sudah punya wallet yang ada di extension kalian yang di pojok kanan ini. Nah, itu penting ya untuk mengerjakan airdrop. Nah, kalau misalnya sudah teman-teman, kalian bisa kerjakan airdrop yang aku share biasanya. Nah, di sini kalian biasanya aku ngasih tutorial-tutorial untuk mengerjakan airdrop. Jadi kalian tinggal ikutin aja step by stepnya. Kalian harusnya ngerti teman-teman. Seperti ini teman-teman, kalau misalnya kalian mau nyari airdrop, list airdrop yang aku kerjakan, di sini sudah ada teman-teman. Jadi airdrop testnet, ini semua airdrop testnet. Airdrop Web3 itu artinya airdrop yang apa namanya, kadang ada modal, kadang yang enggak, bukan testnet ya. Jadi di sini kalian bisa kerjakan juga. Sebenarnya gampang teman-teman. Kalau kalian udah ngerti basicnya ya, kalian bisa ngerjain semuanya. Tergantung serajin apa kalian. Di sini aku nggak bakal ngasih kalian tutorial gimana cara ngerjain ya, karena sudah aku kasih tutorial di TikTok. Jadi aku nggak bakal ngasih tutorial gimana cara ngerjainnya. Intinya teman-teman, kalau misalnya nih sedikit ya deh, iDrop belum nih, aku sudah ngasih tutorialnya yang ada di TikTok. Setiap kalian mau masuk ke web iDrop, itu teman-teman pastikan kalian langsung connect wallet. Karena kalau nggak connect wallet, kalian nggak akan bisa ngerjain airdrop. Seperti contoh ini, ntar aku disconnectin dulu. Sinyalku jelek ya. Nah, di sini pojok kiri atas ini ada connect. Jadi kalian harus connect wallet dulu, baru kalian bisa ngerjain airdrop. Di sini pun juga ada connect wallet. Nah, di sini dia muncul pilihan wallet-walletnya. Di sini Rebi sudah ada, jadi kalian tinggal ACC aja. Nah, di sini aku nggak bisa menggunakan referral sendiri ya. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk ngerjain airdrop. Dari sini kan kalian pasti bingung nih gimana cara ngerjain airdrop ini. Nah, makanya aku masih kalian tutorial di TikTokku. Nah, jadi sampai sini harusnya teman-teman udah ngerti ya gimana caranya untuk mengerjakan airdrop. Sebenarnya gampang teman-teman kalau kalian sudah ngerti basicnya. Tapi aku yakin untuk pemula pasti kadang
lebih malas untuk memulai, itu aku tahu itu, untuk malas memulai. Tapi percayalah di sini kalian bisa menghasilkan uang walaupun nggak banyak, tapi setidaknya itu uang sampingan. Jadi kalian lumayanlah dapat uang sampingan ya. Nah, jadi teman-teman untuk video tutorial gimana cara ngerjain iDrop dari nol, ini caranya teman-teman. Aku harap kalian ngerti ya dengan penjelasanku. Kalau misalnya nggak ngerti, kalian tonton lagi dari awal. Harusnya kalian ngerti. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar atau kalian bisa gabung ke grup komunitas Garis Kripto. Ini gratis teman-teman. Ini kalian tinggal nih join komunitas gratis. Itu ada di Telegram. Kalian tinggal klik aja. Nanti kalian akan diarahkan ke apa namanya? Ke Telegramku. Jadi di sini kalian tinggal open web. Kalau misalnya dari HP kalian pojok kanan atas tuh ada klik di tanda 3 titik tuh. Habis itu baru kalian open web. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini update-updatean dari punya aku teman-teman ya. Jadi sampai sini videonya. Terima kasih.